Baik, kita coba bahas soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 30. Soal nomor 1 dulu. Di sini ada fungsi, bentar saya perbesar. Digeser sejauh 2 satuan, ke kiri 2 satuan, kemudian ke atas 3 satuan. Oke, kalau ke kiri ataupun ke kanan maka x-nya yang dirubah. Oke. Berarti y sama dengan x-nya diganti ke kiri, berarti x min ketemu min lagi jadi plus 2 kuadrat plus 2, karena ke ditambahin ke atas 3 satuan berarti tambahin lagi 3, langsung bisa ya, nggak apa-apa. Kalau ada a tambah b dikuadratin, itu hasilnya depan kuadratin ditambah belakang kuadratin, karena ditambah berarti ngikutin ditambah, kalau dikurang berarti dikurang. 2 kali depan kali belakang gitu ya. Berarti ini depan kuadratin, belakang dikuadratin, 2 dikuadratin 4 tambah 2 kali x ya, depannya x belakangnya 2. Oke, tambah 2 tambah 3 5 x kuadrat tambah 2 kali 2 4 4x, 4 tambah 5 9. Oke, berikutnya kita ke soal nomor 2. Ke soal nomor 2 yaitu ke kanan 5 satuan, ke bawah 2 satuan. Oke, langsung saja. X kuadrat, x-nya ke kanan, berarti x min 5 kuadratin min 4 tambah 2 bawah, 2 satuan ke bawah, berarti min 2. Oke, kayak tadi berarti depan dikuadratin, belakang tambah belakang kuadratin, karena kurangi berarti min 2 kali depan kali belakang. Oke, gitu ya. Kurangi 4 plus min 2, jadi min 2. Oke, x kuadrat 2 kali 5 10, min 10x, 5 kuadrat 25, jadi plus 25 kurangi 4 kurangi min 4 min 2 min 6, jadinya x kuadrat min 10x plus 19. Nomor 3, digeser ke kiri 3 satuan, ke bawah 1 satuan. Oke, kalau x sama y-nya gabung jadi 1, ini sama dengan 0, menghasilkan bayangan ini. Oke, artinya gini nak, x kan perubahan yang ke kiri atau kanan, berarti x min, karena ke kiri berarti ketemu min lagi jadi plus 3 gitu ya. Min 5, y-nya karena ada perubahan ke bawah 1 satuan berarti perubahan y juga min, y min. Kalau ke bawah berarti ketemu min lagi, min 1. Saya kayak gini biar nggak bingung ya, plus 20. Kalau ke atas berarti y min atasnya berapa, langsung tanpa min lagi. Ini kali ke dalam jadinya 2x plus 2 kali 3 6. Min 5 kali, ini kita dalam kurungnya dihitung dulu. Min ketemu min jadi plus 20 sama dengan 2x plus 6 min 5 kali y min 5y min 5 kali 1 min 5 tambah 20 sama dengan 0. 2x min 5y 6 kurangi 5 1 1 tambah 20 plus 21 sama dengan 0. Jadi kita perhatikan bentuknya seperti ini, sama persis x sama y-nya. Yang berubah itu p-nya. P-nya di sini setara dengan 21. Jadi p-nya, pertanyaannya nilai p. Berarti 2p plus 6. Oke, berarti 2 kali p, p-nya itu 21 plus 6. 2 kali 21 42 plus 6 48. Gitu ya. Oke. Nomor 4 sama. Oke, berarti 2x-nya diganti x min. Karena ke kanan 3 satuan berarti x min 3 tak dikurang, dikurang 3y, y-nya berubah y min, karena dia ke atas langsung ke atasnya 2. Tambah 6 sama dengan 0. Oke, ini materi yang awal-awal yaitu ya. Oke. Kali pelangi 2 kali x 2x, 2 kali min 3 min 6, min 3 kali y min 3y, min 3 kali min 2 jadinya plus 6 sama dengan 0. Ini habis, sisa 2x min 3y plus 6. Ternyata tidak ada perubahan ya nak. Oke ya, kebetulan sekali ini tidak ada perubahan. Ke atas 2 satuan, ke kanan 3 satuan. Iya, nggak ada perubahan ya, kebetulan sekali. Oke,
Next kita lanjutkan ke soal nomor 5. Direfleksikan terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu X sebagai cermin. Logikanya kalau bercermin di sini, hasil cerminnya di sini. Berarti X-nya tetap nggak apa-apa, yang berubah jadi Y-nya berada di bawah Y-nya, yaitu minus. Berarti Y-nya minus. Artinya kalau Y-nya minus berarti min Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Ingat Y nggak ada yang minus, berarti semua kali min 1. Nah, berarti min kali X kuadrat yaitu min X kuadrat, min kali min 6X jadinya plus 6X, min kali plus 5 jadinya min 5, atau tandanya kebalikannya gitu aja. Tandanya kebalikan gitu ya. Oke. Nomor 6. Direfleksikan terhadap garis X min 2. Oke, berarti ini sesuai dengan teori, yaitu kalau ada X sama dengan A berarti nanti X-nya berubah jadi 2 kali A min X. A-nya yaitu di sini min 2. Berarti Y sama dengan 3, X-nya berubah jadi 2 kali min 2 min X plus 5. 3, 2 kali min 2 yaitu min 4 min X plus 5. Kali ke dalam, 3 kali min 4 min 12, 3 kali min X min 3X plus 5. Nah ini ada yang bisa dihitung, min 12 tambah 5 min 7. Jadinya min 3X min 7. Lanjut ke soal nomor 7. Persamaan garis fungsi jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Oke. Y sama dengan X itu tinggal tukeran. X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Tapi kalau Y sama dengan min X, tukeran dan tandanya minus. Berarti gini nak. Y sama dengan 2X kuadrat min 5X plus 4. Kita tukerin aja. Tadinya Y berubah jadi X tapi dikasih minus. Karena di sini minus. Kalau enggak minus berarti enggak usah. 2 kali Y-nya diganti X-nya diganti minus Y. Dikuadratin min 5, X-nya diganti min X plus 4. Oke, min X sama dengan 2 kali min-nya dikuadratin Y kuadrat positif. Min 5 kali min X plus 5X plus 4. Kita kumpulin jadi 1 sama dengan ke 0, berarti 2Y kuadrat plus 5X. Situ pindah, min X jadi plus X plus 4. Jadinya 2Y kuadrat plus 6X ya. 5X tambah X, 6X plus 4 sama dengan 0. Oke, soal nomor berikutnya, soal nomor 8. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, yang tadi saya bilang, berarti tinggal tukerin aja. Tadinya Y berubah jadi X, 2X jadinya Y, X-nya jadi Y. Nah, min 5, X-nya jadi Y, min 7. Pindahin 2Y kuadrat min 5Y min X min 7. Bentar, tadi kenapa ada X? Oh, ini enggak dirubah jadi Y, sorry, ini ada kesalahan. Soal nomor 7 ralat ya, ada kesalahan. Sebentar. Ini berubah jadi min Y bukan min X. Sorry. Nah, ini min Y. Nah, min 5Y. Atau plus Y, sorry, plus 5Y plus 4. Pindah jadi 5Y plus X plus 4. Udah seperti ini aja. Oke. 5Y min X. Ini sama ya tadi ya. Ini enggak ada. Y-nya berubah jadi X. X-nya berubah jadi Y. Oke, aman. Sama dengan 0. Dan seperti ini, nggak bisa diapa-apain lagi. Nomor 9. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Oke, Y sama dengan 3 artinya Y-nya berubah jadi 2 kali B. B-nya di sini 3 min Y. Nah, ini perubahan nanti Y-nya. Oke, berarti Y sama dengan 3X min 5. Y-nya yang dirubah jadi 2 kali B. B-nya itu 3 min Y sama dengan 3X min 5. 6 kurang Y. 2 kali 3 min 6. 2 kali 3 6 ya. 3X min 5. Maka min Y sama dengan 3X min 5 plus min 5 min 6. Min 5 min 6. Ya, 6 pindah jadi min 6. Jadinya min Y sama dengan 3X min 6 min 5 min 11.
Ingat, Y nggak boleh minus, berarti dikali min 1. Jadinya min Y kali min 1, Y positif sama dengan ini kali min 1, artinya tandanya dibalik aja. Tadinya min jadi plus, plus jadi min. Oke, tadinya min 11 jadi plus 11. Gitu ya nak, hati-hati. Soal nomor 10, direfleksikan terhadap sumbu X, berarti kan Y-nya di minus sini ya nggak? Berarti min Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Ingat, Y nggak boleh minus, berarti semuanya dikali min 1. Kalau dikali min 1 tandanya berubah. Jadinya Y min X kuadrat min 5 jadi plus 5X plus 6 jadi min 6. Min 6. Oke, sekarang ke soal nomor 10. Oke, 2 buah dadu dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Ada 2 dadu. 2 dadu berarti NS-nya 36 ya. Kalau 1 dadu 6. Peluang muncul mata dadu berjumlah 4. Berjumlah 4 itu ada apa aja? Berjumlah 4 itu berjumlah 4, 2 dengan 2 ya enggak? 1 dengan 3, 1 3 atau 3 1. Terus enggak ada lagi ya nak? Berarti cuma ada 3. Nah, berarti NA-nya nih peluang muncul berjumlah 4 itu cuma ada 3. Berarti peluang A-nya yaitu NA-nya 3 dibagi NS-nya 3. Oke. Disederhanain jadi 1/12. Sama-sama bagi 3. Oke, nomor 12. Ini kalau bingung gini nak. Kenapa? Kan mata dadu berjumlah minimal, minimal bukan 4 ya, minimal 4. Berarti bisa lebih, sorry, ini minimal 4. Berarti bisa lebih dong, ya enggak? Berarti bisa lebih. Minimal 4, berarti bisa 31 terus 41, 42, 43 atau 3-nya dulu deh. Kan minimal 2 itu dimulai dari 2, ya enggak? 22, 23, 24 seterusnya. Berarti yang enggak kepake udah aja kan, atau 22 sampai 66. Berarti kan yang enggak kepake 11, 12, 13, 14, 15, 16. Terus 21. Berarti yang enggak kepake itu 7. Dari 36 yang enggak kepake 7 itu 29. NA-nya itu 29. Kalau kalian nggak percaya, gini aja nih. 2 mata dadu nih muncul, kan satunya bisa aja 2, satunya lagi bisa aja 2. Itu 4 ya. Minimal 4 ya, berarti boleh 4. Kalau 5 boleh? Ya boleh, kan minimal 4. Berarti boleh 5, boleh seterusnya. Kalau 5 gimana ya? Itu 2 dengan berapa? 2 dengan 3, 2 dengan seterusnya. Oke, ternyata bukan 29 ya. Kan minimal 4, berarti 11 nggak masuk, ya nggak? Yang nggak masuk dulu itu 11, 12, 13 nggak masuk. Berarti 11, 12. Terus 13 kan hasilnya 4, berarti masuk 11, 122, terus 21. 11, 12, 21. Berarti cuma ada 3 yang nggak masuk. Berarti 36 kurangi 3, 33. Sorry, ini NA-nya 33 nak. Kamu hitung dari angka pasangan nih, 1 dengan apa yang hasilnya minimal 4. Sampai dengan 6 dengan apa gitu. Itu total ada 33 ternyata. Ya. Karena kalau 1 dengan 1 2, 1 dengan 2 3, 1 dengan 4, 1 dengan 3 4. Oke, masuk. Berarti yang nggak masuk kan 11, 12, 21. Yang nggak masuk 3 dari 36 totalnya. Berarti sisa 33. Berarti 33 per 36. Disederhanakan dibagi 3, 11/12. Nomor 12. Jika direnggakan secara horizontal, faktor skala 3. Horizontal, renggangkan atau dilatasi. Dilatasi secara horizontal berarti yang dikali dengan 3 itu bentuk X-nya doang, 6-nya nggak masuk. Berarti gini. X kuadrat dirubah jadi 3X. Nah, jadi X-nya berubah jadi 3 kalinya X. Tergantung skalanya, kalau 3 ya 3 gitu ya. 5, X-nya diganti skalanya 3 kali X plus 6. 3X kuadratin 3 kuadratin 9, X kuadratin X kuadrat min
15x plus 6. Sudah. Ingat ya, horizontal ya. Nah, kalau di sini nomor 13 secara vertikal berarti semuanya kali skala, semuanya nih. Berarti Y sama dengan semuanya kali min 3. Berarti 2x kuadrat min 5x plus 3 kita kali dengan min 3. Min 3 kali 2x min 6x kuadrat min 3 kali min 5 plus 15x min 3 kali plus 3 min 9. Ini jawabannya. Oke. Nomor berikutnya nomor 14. Di renggangan skala 3 apabila perenggangan tersebut horizontal. Oke, horizontal tadi apa ya, Nak? Horizontal hanya x-nya saja yang dikali. Berarti kali 3. Berarti 5, x-nya dikali 3x min 7. 5 kali 3, 15x min 7. Ini jawabannya. Oke, soal nomor 15. Jadi tahu ya, horizontal sama vertikal. Horizontal hanya x-nya aja yang dikali dengan skala. Jadi x kali skala. Kalau yang vertikal semuanya kali skala. Nomor 15. Seorang operator produksi QC mengecek 300 pieces produk A. Setelah dicek terdapat 70 pieces yang cacat sehingga harus di repair atau dikembalikan. Jika satu pieces diambil secara acak, maka peluang terambilnya produk A tersebut yang tidak cacat. Oke, yang tidak cacat itu berapa sih, Nak? Yang cacat aja 70. Berarti yang tidak cacat berapa? Yang tidak cacat berarti kan 230. Tidak cacat berarti 230. Berarti yang tidak cacat 230. Tinggal 230 per total keseluruhan ada 300. Coret-coret. Udah 23 per 30 peluangnya. Itu aja. Oke. Dalam sebuah pameran industri, sebuah perusahaan ingin memperkenalkan produknya. Beberapa staf perusahaan mengusulkan 5 produknya untuk ikut dipamerkan. Ada 5 yang mau diikutkan pamerkan, tapi presiden direktur meminta 2 terbaik saja. Berarti sebenarnya kita hanya memilih 2 dari 5 atau 5 kombinasi 2. Sesuai rumus 5 kombinasi 2 berarti 5-nya kita faktorialkan dibagi dengan 5 kita kurangi dengan 2. 5 kurangi 2 faktorialkan kali, nah bawahnya itu 2 faktorial. 5 faktorial dibiarkan per 5 kurangi 2 3 faktorial kali 2 faktorial. 5 faktorial yaitu perkalian mundur 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau 5 kali 4 kali 3. Kenapa 3 faktorial aja? Karena bawahnya paling banyak 3 faktorial. Supaya bisa dicoret. Nah, coret-coret. 5 kali 4 20. 2 faktorial artinya kan 2 kali 1. Faktorial itu perkalian mundur sampai dengan 1, nggak sampai 0. Kalau 0 hasilnya 0 ya. 20 bagi 2 10. Ternyata banyak cara, pemilihannya ada 10 cara. Oke. Kalau pakai logika silakan bisa kalau mau, tapi kelamaan. Oke, terdapat 10 panel listrik yang siap beroperasi. Ada 10, N-nya 10. Tapi yang permintaan pelanggan yang memenuhi syarat itu 6, berarti R-nya 6. Berarti sesuai kombinasi tadi ya. Kita hanya mencari 10 kombinasi 6. 6 dari 10. Sesuai rumus 10 C6 itu 10 faktorial kan dibagi dengan 10 kurangi 6 faktorial dikali 6 faktorial. Oke, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial, karena di bawahnya ada paling 10 kurangi 6 itu kan 4 faktorial, paling besar kan 6 faktorial, makanya kita sampai 6 faktorial aja supaya dicoret. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 10 kali 9 kali 8 kali 7. 4 kali 2 kan bisa nyoret sama 8 ya, enggak? 4 kali 2 8. 9 sama 3 coret sisa 3. 3 kali 7 21 kali 10 210 cara memilih panel tersebut. Nomor 18. Jika direfleksikan terhadap sumbu X kemudian digeser 2 satuan ke kiri. Nah, ini nggak bisa langsungan ya. Berarti kita refleksi terhadap sumbu X berarti Y-nya minus. Ini Y X kuadrat min 6X plus 5 kaliin minus 1 atau tandanya dibalik aja, min X kuadrat plus 6X min 5. Dilanjutkan dengan geser 2 ke kiri. Kalau 2 ke kiri X nya yang dirubah, min
X min 2 kuadrat plus 6 X min 2 min 5. Oke, Y sama dengan min X min 2 X min 2 dikuadratin kayak tadi ya. Depan kuadratin ditambah belakangnya kuadratin. Karena pengurangan berarti dikurang 2 kali X. Karena belakangnya 2, makanya 2 kali 2. Ini kali pelangi, jadinya plus 6X, 6 kali min 2, min 12, min 5. Oke. Sampai mana tadi ini? Sorry, bentar. Bentar ya, ini ada kesalahan. Nah. Oke. Oh iya, betul. Oke, betul. Ini dikurung maksud saya. Nah, 6 kali X, 6X, 6 kali min 2, min 12, min 5. Oke. Min X kuadrat plus 4, min 2 kali 2, min 4X. Plus 6X, min 12, min 5, min 17. Ini sampai sini dikurung ya nak. Oke. Min kaliin ke dalam jadinya min X kuadrat, min 4 plus 4X plus 6X min 17. Min X kuadrat 4X tambah 6X jadinya plus 10X min 4 min 17 min 21. Ini jawabannya. Oke, jadi nggak bisa langsung barengan atau dibalik dari geser dulu ke kiri dapatnya apa baru direfleksikan terhadap sumbu X. Nggak bisa ya, harus berurutan sesuai dengan permintaan soal. Oke, nomor 18 sudah. Sekarang ke soal nomor 19. Oke, disusutkan secara vertikal. Berarti disusutkan itu iya, faktor skalanya pasti nanti pecahan. Oke, vertikal berarti semuanya kita kali ya. Berarti Y sama dengan 2X kuadrat min 8X plus 12. Kita kali dengan setengah. Atau artinya dikali setengah itu dibagi 2. 2X kuadrat bagi 2 sisa X kuadrat min 8X bagi 2 min 4X plus 12 bagi 2 plus 6. Kemudian digeser 5 ke bawah, 5 bawah. Kalau 5 ke bawah enak, tinggal kita min 5 in aja. X kuadrat min 4X plus 6 min 5. Jadinya Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 1. Oke, lanjut kita soal nomor 20. Secara vertikal lagi. Oke, secara vertikal lagi tapi faktor skalanya 1/4. Oke, berarti kan yang ini tinggal bagi 4 ya nak. Langsung aja ya. 4X kuadrat bagi 4. X kuadrat min 8 bagi 4. 2X. 16 bagi 4 plus 4. Kemudian ke atas. Atas 6. Berarti tinggal plus 6. X kuadrat min 2X plus 4 plus 6 plus 10. Jadinya ya enggak? X kuadrat min 2X plus 10. Isi ya. Oke. Nomor 21. Diketahui fungsi ini digeser 1 satuan ke kiri, kemudian 3 ke bawah. Oke. 5 ke kiri 1X min 1 atau ya kayak gini aja dulu biar nggak bingung. Plus 6. Kemudian 3 satuan ke bawah min 3. Ya, ke bawah karena ke bawah jadinya min. 5 X min jadinya X plus 1 plus 6 kurangi 3 kali pelangi kali ke dalam 5 kali X 5X 5 kali plus 1 plus 5 plus 3 jadinya 5X plus 5 tambah 3 8. Oke, lanjut ke soal nomor 22. Produksi trouble setelah dicek engineer ternyata cover tersebut peredam terlepas. Untuk mengatasi tersebut ini akan diganti plat untuk mengikat bagian ujung silinder jika mesin tersebut memiliki diameter diameternya 280 cm atau sekitar 2,8 ya, 2,8 meter. Plat yang dibutuhkan maksudnya tuh gini, ada silinder tahu kan silinder? Silinder itu tabung ya nak, atau pipa gitu. Nah, bagian plat ini nih yang buat ngikat di sini nih, covernya ini peredam ini terlepas. Berarti kan kita menghitung apa? Betul, keliling. Nah, menghitung keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya 2 kali pi kali r.
ya, atau Pi kali D gitu, atau Pi kali D karena di sini ada diameter yang diketahui. Pi-nya 22/7 karena diameternya atau jari-jarinya kelipatan 7, 280. Oke, coret-coret sisa 40. 4 kali 22 80 cm persegi. Jadi enggak ada persegi keliling ya, cm aja. 880 cm plat yang dibutuhkan untuk mengganti si peredam yang terlepas tadi. Oke. Nomor 23, alat tersebut, sebuah alat berbentuk circle akan dipasang sensor difungsikan untuk mengontrol kecepatan alat tersebut. Jika alat tersebut akan dipasang di bagian tepi circle dengan jarak 49 dari pusat circle, jadi gini. Ada circle ya. Jaraknya 49. Akan sensor di sini nih, akan dipasang sensor. Atau saya ganti deh sensor. Ini kurang bulat. Nah, misalkan kayak gini. Sebuah akan dipasang sensor, dipasang bagian tepi. Oke, di bagian tepi, berarti misalkan di sebelah sini, dia ada di sebelah sini ya nak, dengan jarak berapa? 49 dan sudut pusat 60. Oke, berarti ada kayak gini, terbentuknya 60. Maka panjang sensor tersebut, ini yang merah ini ya, melengkung berapa? Tinggal, berarti kita kan menghitung apa ini namanya? Busur, betul, panjang busur. Panjang busur rumusnya apa? Sudut pusat itu 60 dibagi 360. Dikali keliling lingkaran. Oke, 60 bagi 360 1/6 lingkaran, yaitu karena di sini ada jari-jari. Yang 49 itu jari-jari jarak dari alat ke pusat. Berarti pakai yang 2 kali Pi. 22/7 kali R-nya itu 49. Coret-coret sisa 7. Coret-coret sisa 3. Oke. Kemudian 22 kali 7. 22 kali 7 itu 154 bagi 3. Jadinya 51,33. Oke. Itu ya jawabannya, cm. Oke, nanti jawabannya nggak ada desimal Pak. Tenang aja. Oke, nomor 24 berikutnya. Seorang manajer akan memilih kepala kelompok yang ditempatkan di 3 departemen berbeda. Ternyata ada 10 kandidat yang dinilai cukup kompeten. Berarti kan sebenarnya kita tetap menilai 3 dari 10 ya enggak? Berarti 10 kombinasi 3. Rumusnya tadi 10 faktorial dibagi dengan 10 kurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. 10 faktorial 10 kali atau 10 faktorial dulu per 10 kurangi 3 7 faktorial kali 3 faktorial. Karena bawahnya paling besar 7 faktorial, berarti 10 faktorial cukup sampai 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorial. Coret-coret. Kemudian 3 faktorial itu kan 10 kali 9 kali 8 kayak gini dulu. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Nah, coret sama 2 sama 8 sisa 4, coret-coret 3. 3 kali 4 12 kali 10 120. Cara memilih manajer tersebut. Oke. Nomor 25. Dalam sebuah kotak berisi 7 bola warna hijau dan 3 bola warna biru. Banyak cara mengambil 2 bola warna hijau. Ya udah, ambilnya 2 bola warna hijau dari total berapa? 7 kan? Ya enggak? Atau ini saya stop dulu, kita lanjut untuk nomor 25 sampai seterusnya di bagian video berikutnya ya nak, karena ini enggak cukup.